ketua kelasnya bisa dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa? Erika, Bu. Kenapa? Katanya lagi di jalan masih, Bu. Oh, baik. Kalian semua di sini sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Nah, materi minggu lalu itu tentang kedatangan bangsa Spanyol. Spanyol, Bu. Ya. Jadi minggu ini kita akan membahas materi tentang kedatangan bangsa Inggris di Nusantara. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini agar siswa-siswi bisa memahami kedatangan bangsa Eropa di Nusantara, salah satunya bangsa Inggris. Dan juga habis kita melakukan materi, kita akan membentuk kelompok. Setelah itu adanya kesimpulan setiap kelompok. Oke. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membahas materi tentang kedatangan bangsa Inggris ke wilayah Nusantara. Nah, yang dimana Inggris ini memulai pelayarannya itu dengan berdagang di wilayah India. Inggris ke India pada abad ke-17. Abad 17. Nah, lalu pada abad ini juga Inggris itu membuat sebuah kongsi dagang yang besar, yaitu bernama East India Company atau EIC. Lalu EIC ini mulai menyebarlah ke seluruh wilayah yang ada di Asia pada saat itu. Lalu EIC ini juga didukung oleh Ratu Elizabeth I. Kenapa sih Ratu Elizabeth ini mendukung EIC? Karena Ratu Elizabeth ini ingin Inggris itu melakukan ekspor ke seluruh wilayah, ke seluruh negara di dunia. Nah, lalu siapa yang memulai perdagangan ini? Yang memulai perdagangan ini itu ada yang bernamanya Francis Drake dan juga Thomas Cavendish. Nah, ini kalian bisa mengenali kalau yang ini bernamanya Francis Drake. Ya. Francis Drake. Yang ini bernama Thomas Cavendish. Thomas Cavendish. Ya, benar. Nah, dua orang ini merupakan pencetus atau tokoh pertama yang melakukan perdagangan ke wilayah Nusantara. Yang dimana jalur pelayarannya itu Francis Drake ini melakukan pelayaran ke wilayah Ternate, lalu kembali lagi ke India melalui jalur Samudra India, lalu dilanjutkan lagi dengan si Thomas Cavendish ini melalui jalur pelayaran yang sama dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah, karena tujuan mereka hanya mencari rempah-rempah. Jadi setelah mendapatkan rempah-rempah itu di wilayah Ternate, dua orang ini kembali lagi lah ke Inggris. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan Inggris masuk ke wilayah Nusantara yang dipimpin oleh Stamford Raffles. Nah, Stamford Raffles ini diutus oleh Lord Minto untuk melakukan mencari atau untuk menetap di wilayah India pada saat itu. Nah, si Stamford Raffles ini membuat sebuah kebijakan pada saat itu sudah sampai di Nusantara, membuat sebuah kebijakan. Lalu pada tahun 1811 Stamford Raffles ini menetap di Batavia lebih tepatnya dan membuat sebuah kebijakan. Salah satu kebijakannya itu adalah kebijakan kerja rodi pada saat itu. Selanjutnya pada tahun 1816 Stamford Raffles ini mendapatkan gunjatan atau serangan dari Belanda, karena Belanda ini kembali lagi ke wilayah Nusantara pada saat itu, sehingga terjadinya konflik antara bangsa Inggris dan juga bangsa Belanda. Karena adanya konflik tersebut terbentuklah sebuah perjanjian bernama Konvensi London pada saat itu, yang dimana seluruh wilayah Belanda pada saat itu yang diambil oleh bangsa Inggris bisa dikembalikan lagi kepada Belanda, karena terkecuali daerah Bangka Belitung dan juga Lampung. Lalu pada saat itu juga
bangsa Inggris ini melahirkan Rinda. Hanifah bisa berhenti dulu bicaranya, perhatikan sebentar, sisa sedikit lagi. Ya Bu. Tia bisa hadap ke depan. Ya. Nah, lalu setelah bangsa Inggris ini keluar dari Indonesia, nah bangsa Inggris ini melakukan pelayanan lagi ke wilayah Malaysia. Nah, maka dari itu bangsa Inggris ini menjajah wilayah Nusantara itu hanya sebentar, kurang lebih 7 tahun saja. Baik, sampai sini anak murid ada yang ingin ditanyakan tentang penjelasannya? Saya Bu. Ya boleh, Nurul Septia mau bertanya apa? Saya masih bingung Bu. Kenapa sih Inggris ini cuma sebentar ada di Indonesia Bu? Nah, Inggris ini sebentar karena di Indonesia itu karena tadi adanya konflik dengan Belanda sehingga terjadinya sebuah perjanjian Konvensi London itu. Nah, Konvensi London inilah yang mengakibatkan kemunduran bahasa Inggris di Nusantara. Ya. Ada lagi? Boleh Nabila, semangat banget Nabila. Aplaus dulu buat Nabila. Apa Nabila ya? Apakah pada saat Inggris memulai perdagangan EIC ini didukung oleh Ratu Elizabeth? Nah, kenapa tuh Bu ratunya mendukung? Nah, pertanyaannya yang bagus banget pertanyaan Nabila. Kenapa sih Ratu Elizabeth ini mendukung EIC itu dengan penuh dukungan sekali kepada bangsa Inggris? Karena EIC ini kan sebuah faksi dagang yang besar. Jadi Ratu Elizabeth I ini ingin melakukan perluasan lah dengan EIC ini agar makin menyebar ke seluruh wilayah negara pada saat itu. Makanya Ratu Elizabeth I ini mendukung penuh untuk adanya ekspor dan impor negara Inggris dan negara lainnya. Itu. Ada lagi? Cukup Bu. Baik, cukup. Karena sudah banyak yang bertanya, aku akan memberikan kalian tugas kelompok. Yang mana sebelah sini kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Kalian juga bisa nanti terakhiran bisa membacakan kesimpulannya per kelompok ya. Jadi kalian bisa bergabung dulu dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kasih Bu. Ya. Tolong didiskusikan baik-baik ya. Ibu saya mau tanya Ibu. Iya boleh, kenapa? Ini tuh dijelaskan panjang lebar nggak Bu atau tahu kami aja? Sepahaman kelompok kalian aja. Oke baik Bu. Iya. Ibu saya juga mau nanya. Iya boleh. Bu, kebijakan Stanford Lovers ini dijabarkan atau kita poin-poin aja Bu? Poin-poin aja. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Bentar ya Bu, nggak masih kerjakan Bu. Iya. Kalau nggak dibantu gimana Bu? Irma baik terus Bu. Irma, tolong bantu temannya. Nanti nilainya dikurangin loh. Ini Bu. Tolong Irma dibantu ya. Semua anggota kelompok bekerja ya. Ya Bu. Waktunya sisa 2 menit lagi, jadi bisa dipercepat ya. Ya Bu. Ya Bu. Kurasa kita itu bagusnya dijelaskan semua kayaknya. Kayaknya ini dari buku ada 1 ada 3 poin gitu ya. Iya Bu, lanjutkan ya. Sudah Bu. Dua-duaan ya Bu. Boleh. Enggak Bu, enggak. Aku satu dulu. Jadi yang mana nih? Kelompok 1 atau kelompok 2? Suit. Sih, tadi boleh. Boleh, boleh. Di atas gunting batu. Nah, sesuai kesepakatan jadi kelompok 1 ya yang masuk, yang maju duluan. Jadi isi Konferensi London bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda kecuali daerah Bengkulu dan Lampung Bu. Iya benar, yang sebelah sana kedengaran nggak Irma membaca? Aduh, Bu, enggak Kedengaran Bu. Kedengaran. Irma bisa lebih kencangkan suaranya Isi Irma. Konferensi London bahwa Inggris harus mengembalikan sebagian wilayah Indonesia kepada Belanda terkecuali daerah Bengkulu dan Lampung. Sudah kedengaran jelas? Kedengaran, Bu. Nah, baik. Selanjutnya kelompok 2 bisa dibacakan kesimpulannya. Ya Bu. Jadi kebijakan
ketiga, kebijakan ini berkaitan erat dengan pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Itu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih semua kelompok sudah membacakan kesimpulannya. Selanjutnya Ibu meminta satu orang untuk membacakan seluruh kesimpulan dan bagi yang berani akan Ibu kasih bintang 1. Kalau nggak 1, 3. Ada yang berani? Khalifah katanya berani